sini ya. Kita tahu teman-teman ya, pada saat kondisi ini yang paling bingung memang adalah mewujudkan impian kita sendiri, impian keluarga. Apalagi di tengah pandemi gini ya, kita itu pasti sering dengar yang namanya berita PHK, banyak orang di PHK atau PHK massal. Nah, saya sendiri pun resign ya, walaupun bukan di PHK tapi resign, tapi ya itu karena memang inisiatif hati saya agar saya ingin melunas hutang riba pada saat itu, agar harta saya habiskan atau saya jual aset saya untuk menutupi hutang-hutang pada saat itu. Nah, lalu kita tahu ya, PHK massal ini pastinya akan berpengaruh ya pada sisi perekonomian yang di PHK tersebut, pastinya seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman juga pasti ya memiliki masalah yang salah satunya tadi saya sudah ceritakan tentang cicilan per bulanan ya, atau cicilan bulanan yang dimiliki ya. Biasanya kalau orang yang nyicil, dia akan memaksakan suatu kehendaknya yang belum mampu. Dalam arti kita ngambil, contohnya kita ngambil motor yang harganya 10 juta, tapi kita baru punya uang 1 juta untuk DP-nya. Tapi kita bisa memiliki barang tersebut walaupun belum full. Nah, dalam arti rata-rata kebanyakan orang pola pikirnya dia memaksakan kehendak dulu. Agar apa? Agar bisa memiliki. Nanti mikirinnya jadi nanti ketika ada kendala-kendala lainnya gitu. Nah, ini yang memang banyak orang terjerat riba karena hal-hal tersebut ya. Dan mudah-mudahan teman-teman nih yang terjerat riba dan ingin menutupnya, mudah-mudahan bisa melunasi nih hutang-hutang ribanya ya. Khususnya bagi yang mungkin belum punya dana untuk menutupnya, mungkin nanti salah satunya di bisnis ini yang menjadi wasilah untuk menutup-nutup dari hutang riba. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu juga mungkin teman-teman juga selain punya hutang riba, teman-teman juga pasti punya impian ya, impian yang mungkin belum tercapai. Nah, mungkin impian-impian tersebut rata-rata itu bisa umroh atau haji ya, terus punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi ya, lalu punya juga yang namanya bisa membiayai kuliah anak-anaknya, ataupun bagi yang memang kuliah itu ingin punya dana untuk bayar kuliah sendiri untuk membantu orang tua, atau juga mungkin yang belum menikah bisa menikah. Nah, tapi biasanya kendalanya dana nih ya, karena memang impian-impian ini ya, selain dari tadi lunas hutang dan bebas riba ini impian-impian yang memang rata-rata dimiliki semua orang. Nah, contohnya mungkin nikah bagi yang bujangan mungkin ya. Untuk nikah rata-rata ini minimal ya, mungkin zaman saat ini 50 juta itu paling minimal untuk biaya pernikahan ya. Nah, untuk kuliah mungkin kurang lebih, kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa itu alhamdulillah ya, tapi rata-rata untuk kuliahan sekarang juga itu bisa mahal ya, kurang lebih bisa 150 jutaan untuk biaya kuliah sampai full gitu ya. Nah, ini merupakan impian-impian yang mungkin teman-teman saat ini punya dan dipendam ya dalam hati, dan mudah-mudahan teman-teman bisa nih mencapai impian ini ya dengan wasilah nanti bisnis PTBS ini. Nah, dengan impian tersebut ya teman-teman, apakah teman-teman nih bisa nih mewujudkannya? Kalau misalnya teman-teman caranya nabung. Nah, kalau kita gunakan hitungan matematika ya, kita lihat nih ya, 1 juta per bulan, kita nabung 1 juta per bulan, itu selama 1 tahun akan menjadi 12 juta. Kalau misalnya 10 tahun itu akan menjadi 120 juta. Teman-teman bisa punya, misalnya teman-teman nih mau beli mobil bekas misalnya, mungkin harganya 120 juta, itu harus nabung 10 tahun, tapi harga 120 juta itu, uang 120 juta itu pada saat di tahun ke-10 itu nominalnya pasti akan terkena yang namanya inflasi ya. Inflasi ini yang membuat ya harganya itu nggak mungkin akan segitu harga pada saat itu. Misalnya harga tanah saat ini 120 juta. Ketika kita punya uang 120 juta di 10 tahun kemudian, maka harga tanah tersebut tidak akan sama dengan harga tanah pada saat tahun ini. Jadi harga tanahnya juga akan naik, seperti itu teman-teman.
Jadi ketika menabung, teman-teman akan ada inflasi, sehingga teman-teman ketika menabung untuk mewujudkan impian-impiannya, nah maka itu bukanlah salah satu solusi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ketika teman-teman ini menabung ini bukan solusi ya untuk saat ini. Solusinya ya, teman-teman ini nanti bisa menjalankan bisnis sinergi PTBS ya. Bisnis PTBS ini merupakan bisnis yang betul-betul terbukti ya. Jadi bisnis PTBS ini sudah terbukti. Banyak peraih reward, mobil cash, dan rumah luxury ya. Jadi data 2,5 tahun ini itu ada 2000 reward mobil cash dan 100 rumah luxury 1 miliar yang sudah dibagikan oleh PTBS kepada mitra-mitra usahanya. Nah, lalu ini merupakan contoh atau foto-foto peraih leader yang untuk reward luxury 1 miliar. Itu hanya beberapa saja yang ditampilkan, karena kalau ditampilkan semua di buku flip chartnya ini tidak akan muat ya. Jadi teman-teman juga akan bisa ya mendapatkan yang namanya reward di PTBS, yang merupakan rata-rata itu impian-impian dari sahabat semua. Nah, ini merupakan bukti foto-foto leader peraih luxury 1 miliar. Dan ini adalah data ya. Data periode Januari sampai dengan Juli 2020 itu peraih reward motor cash senilai 20 juta itu ada 2.761 mitra. Dan reward mobilio cash itu 1.279 mitra ya. Dan untuk Bigmo Cash untuk yang Pajero-nya ya senilai 500 juta itu ada 225 mitra. Nah, untuk reward rumah luxury 1 miliarnya itu ada 108 mitra. Ini teman-teman kalau misalnya kita total ya jumlah peraihnya, kalau teman-teman total sendiri aja itu kalau saya hitung bisa 4.000 lebih ya. 4.000 lebih peraih dari reward di bisnis PTBS ini. Ini masuk rekor kalau menurut saya. Karena apa? Karena belum ada perusahaan yang bisa membagikan reward kepada mitra-mitra usahanya sebanyak ini, teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Nah, lalu teman-teman bisa mendapatkan reward ini ya ketika teman-teman sudah bergabung menjadi mitra usaha PTBS dan teman-teman menjalankan bisnis ini dan menjalankan sistemnya dan mencapai poin-poin rewardnya, sehingga teman-teman ini nantinya akan dapat reward tersebut. Nah, kenapa bisa banyak yang sukses ya di PTBS ini? Kalau kita simpulkan, kita kecilkan, itu banyak yang sukses di bisnis ini karena memang support sistemnya yang sudah teruji dan mudah diduplikasi oleh mitra usahanya. Lalu produk-produknya ini unik ya, berkualitas, bermanfaat, dan harga produknya sangat terjangkau. Karena apa? Produk PTBS ini sudah digunakan di luar negeri juga, teman-teman. Nah, rata-rata yang digunakan itu ada di India, ada di Kamboja, ada di Sri Lanka, ada juga di Filipina, di Malaysia, di Brunei Darussalam. Nah, ini banyak di negara Eropa dan Amerika pun sudah menggunakan produk-produk dari Eco Racing. Dan jadi teman-teman, produk ini sudah dipakai di luar negeri dan produk ini merupakan produk Indonesia, produk lokal, sehingga kita wajib mendukung ya perusahaan lokal dan produk lokal, produk dalam negeri, perusahaan dalam negeri yang sudah berhasil, ibaratnya produk ini sudah berhasil digunakan oleh dunia internasional. Kita wajib mendukung, teman-teman, karena sebagai warga negara Indonesia ya kita harus wajib mendukung yang namanya produk dalam negeri. Nah, lalu sistem bisnis syariah, sistem bisnisnya ini sudah syariah, halal, dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan nanti itu ada kita putarkan video profil perusahaan ya nantinya ya, itu sudah ada legalitasnya, sudah ada sertifikasi halal produk, sertifikasi halal sistem bisnisnya. Nah, lalu pasarnya luas dan tidak terbatas, lalu bisa dijual melalui online maupun offline. Nah, karena saya sendiri pun
ini jualannya online teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang mungkin saya nggak bisa offline, ya bisa difokuskan ke online-nya. Lalu teman-teman yang misalnya fokusnya offline, saya nggak bisa online, gaptek, ya teman-teman juga bisa memfokuskan ke offline-nya, dalam arti ya silahkan bertemu dengan banyak orang sebanyak-banyaknya, tawarkan orang ketika bertemu sebanyak-banyaknya. Dan juga yang tadi ya, pasar luas dan tidak terbatas ini, nah khususnya untuk eco-racing ya, eco-racing ini kita tahu ya, kendaraan-kendaraan di Indonesia ini setiap rumah itu pasti punya yang namanya motor, yang namanya mobil. Nah makanya ini juga dipakai di luar negeri, yang rata-rata memang negara tersebut sudah banyak pengguna kendaraan pribadinya, seperti contoh India ya, India, Kamboja. Jadi India itu kan populasi warganya itu sangat banyak ya, dan pengguna kendaraan pribadinya juga banyak, sehingga pasarnya itu sangat luas untuk orang-orang yang memiliki kendaraan. Dan kendaraan juga pastinya dipakai tiap hari, membeli bensin tiap hari. Nah itu pangsa pasar dari produk eco-racingnya. Lalu bonus dan rewardnya tidak riset atau hangus, tidak ada target atau poin. Nah ini yang sangat luar biasanya di sini teman-teman. Teman-teman mau jalannya cepat, mau jalannya lambat, mau jalannya sambil lari di bisnis ini, ya teman-teman yang nentuin sendiri. Mau cepat, mau lambat, ya teman-teman yang menentukan sendiri. Dan ketika teman-teman lambat, teman-teman pun bisa mencapainya. Karena apa? Bonus rewardnya tidak riset, dalam arti poinnya tetap lanjut seperti itu, dan tidak ada yang namanya tutup poin. Nah kita lanjut teman-teman ya. Ini saya akan buka slide untuk komponen profilnya, mungkin sebentar ya, nanti kita akan putar videonya untuk video profil perusahaannya ya. Nanti kita akan putar videonya. Ini komponen profilnya ya, perusahaannya di Bandung. Lalu perusahaannya ini sudah ada sertifikasinya ya, yang ini ya. Nah, ini ya. Ini ada penghargaan yang sudah didapat, ada sertifikasi ISO juga internasional. Terus asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia sudah ada juga ya. Nah, ini merupakan visi misi dan motonya ya. Ini visi misi dan moto dari owner ini sangat luar biasa sekali ya, karena memang sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari riba, dan motonya ini yaitu go berkah no riba. Nah ini merupakan visi misi dan motonya. Nah ini legalitasnya ya, legalitas sertifikat AP2LI, SIUP L dan SIUP KBLI nya, serta laporan izin usaha efektifnya sudah ada. Lalu sertifikat halal produknya pun sudah ada ya, serta sertifikasi dari yang namanya sistem bisnis sesuai syariah, ini sudah ada. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena sistem bisnis dari PTBS ini, dari bisnis ini sudah tidak mengandung unsur masyir, gharar, dan riba. Nah teman-teman, nah ini sebelum nanti saya akan putar video profil dan video profil owner ya. Dan ini saya akan jelaskan ya, mungkin perbedaan di bisnis ini dengan bisnis konvensional. Jadi di bisnis ini merupakan namanya direct selling ya. Direct selling ini merupakan perusahaan penjualan langsung. Nah, sehingga penjualan langsung ini nantinya ada perbedaan yang mungkin bagi teman-teman yang suka jualan konvensional ini akan melihatnya biasanya kalau orang yang anti networking atau anti MLM melihatnya, wah ini mah MLM, nggak mau saya. Padahal ini sebetulnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan retail konvensional juga atau penjualan konvensional juga. Ini perbedaannya seperti ini teman-teman ya, secara umumnya. Jadi untuk retail konvensional ini distribusi perbedaannya ini hanya ada di distribusi barang saja ya. Jadi ketika retail konvensional itu dari distribusinya langsung dari agen langsung ya, dari agen langsung lalu ke agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, lalu toko atau pasar. Nah, untuk mempromosikan barang-barangnya pastinya setiap produk itu memiliki yang namanya media promosi. Nah, media promosi ini yaitu diantaranya kalau untuk konvensional rata-rata yaitu iklan di TV, di radio, pakai baliho, pakai endorse artis, elektronik, lalu menggunakan sales marketing, bisa canvassing juga, terus di koran juga, media cetak ya. Itu salah satu yang namanya media promosi. Nah, sebelum nantinya di toko atau pasar tersebut konsumen bisa mendapatkannya.
Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya apa dengan yang namanya penjualan langsung atau direct selling? Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi, teman-teman, oh ya, tadi ya, promosi ini, biaya promosi ini rata-rata itu 40% sampai dengan 70%. Jadi, harga produk ini sudah ibaratnya, biasanya harga produk berapa? Itu 40% sampai dengan 70%-nya merupakan namanya itu digunakan untuk biaya promosi, biasanya gitu. Ada sudah terbagi untuk seperti itu. Nah, ini ketika di penjualan langsung atau direct selling, ini jalur distribusinya itu pabrik langsung ke distributor tunggal. Distributor tunggal ini kalau di bisnis ini adalah PT BES. Lalu ke konsumen akhir. Konsumen akhir itu siapa? Mitra usaha. Jadi mitra usaha ini sebagai konsumen dan juga nantinya sebagai orang yang memasarkan produknya, seperti itu. Jadi nanti sistemnya akan kita kupas di video selanjutnya, di cara bermitra, di slide selanjutnya, di cara menjalankan bisnis ini. Nah, ini yang bagusnya biaya promosinya ini nantinya ujung-ujungnya akan dibagikan lagi ke yang namanya konsumen atau mitra usahanya, karena yang kurang lebih 40% sampai 70% ini nantinya untuk digunakan untuk mitra usaha yang berpromosi dan bisa mencapai target-target atau poin-poin yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga biaya promosinya dikembalikan lagi kepada mitra usahanya atau kepada konsumen akhir yang sebagai juga mitra usaha di bisnis PT BES ini.